Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Selasa 28 Safar 1443 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama mengkaji kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Wahai Allah, kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Wahai Allah, berikanlah manfaat dari ilmu yang Kau ajarkan kepada kami, dan ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan tambahkanlah kepada kami ilmu. Wahai Allah, kami berlindung denganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, afanillah wa iyyakum. Para ikhwah sekalian seperjuangan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita masih di dalam bab Al-Babul Hadi Asyara fil Mujahadah, bab yang ke-11 tentang mujahadah, bersungguh-sungguh beribadah dan gigih dalam beribadah. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah ta'ala kita membaca hadis yang ke-106 dan 107 dari kitab Riyadhus Shalihin, dan hadis yang ke-12, ke-13 dari bab ini. Saya bacakan hadisnya. An Abi Firas Rabi'ah bin Ka'b al-Aslami radhiyallahu anhu, khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa min ahli as-suffah radhiyallahu anhu, qala kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa atihi biwudu'ihi wa hajatihi faqala salni faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah faqala awa ghayra dhalik qultu huwa dhak qala fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Rawahu Muslim. Mas Rabi, tolong papan tulis. Hadis yang ke-12 dari Abu Firas Rabi'ah bin Ka'ab. Rabi'ah bin Ka'ab, nama lengkapnya adalah Rabi'ah bin Ka'ab bin Malik bin Ya'mur. Rabi'ah bin Ka'ab bin Malik bin Ya'mur, dan kunyah beliau Abu Firas. Abu Firas, dan beliau adalah dari Aslam, Al-Aslami, yaitu dari penduduk kota Hijaz, dan beliau termasuk pembesar kaum muhajirin dan juga orang-orang yang ikut perang Badar. Dan beliau termasuk dari
Ashabus Suffah. Nah, ini yang akan saya jelaskan tentang Ashabus Suffah. Jadi kalau kita perhatikan Masjid Nabawi ini, denah Masjid Nabawi sini selatan, dan selatan itu adalah kiblat bagi Masjid Nabawi. Dan di sini otomatis utara, sini adalah timur, dan di sini adalah barat. Kalau kita perhatikan Masjid Nabawi itu ada mihrab. Ini mihrab Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada mimbar. Kemudian ada rumah. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadhil jannah." Di antara rumahku dan mimbarku adalah kebun dari kebun-kebun surga. Dan Masjid Nabawi asalnya cuma 35 meter kali 35 meter, sekitar 1050 meter persegi, asalnya kecilnya. Kemudian nanti pada tahun ke-7 Hijriah setelah peperangan Khaybar nanti bertambah lagi ke sini. Kemudian di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertambah lagi ke sini. Di zaman Utsman bertambah lagi ke sini, bahkan sampai ke sini. Yang jelas ini rumah tidak dimasukkan ke dalam perluasan. Nah, Ahlus Suffah itu di mana? Suffah adalah sebuah tempat bagi kaum muhajirin, orang-orang yang berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, dan mereka miskin, tidak memiliki tempat tinggal di kota Madinah. Akhirnya disediakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi. Kalau kita perhatikan dalamnya Masjid Nabawi, ini tadi, ini mimbar, ini mihrab, ini rumah. Di sini nanti ada tiang-tiang. Ya. Nah, Suffah itu adalah bagian dari Masjid Nabawi sebelah sini, di belakang, atau boleh dikatakan begini. Nah, disinilah Suffah. Makanya orang-orang yang dari ajaran belajar tasawuf, mereka salah satu kata yang mereka ambil untuk literasi tasawuf adalah dari kata as-suffah. Meskipun as-suffah ini kalau dikatakan tasawuf keliru, ataupun dikatakan as-sufiyah juga keliru. Karena as-suffah berarti as-sufiyun, bukan as-sufi. Ya, tidak bisa juga diambil dari kata at-tasawuf. Itulah sebuah kerancuan dari gerakan tasawuf. Tidak pernah kita dapati ada kesepakatan secara bahasa kata at-tasawuf diambil dari akar kata apa. Dari akar kata apa? Yang paling dekat adalah as-suf. As-suf artinya wall, karena orang-orang yang
ingin memfokuskan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghinakan dunia dengan memakai baju yang terbuat dari wool, maksudnya dari kulit kambing dan kulit domba, sehingga kalau mereka berkeringat sangat bau, untuk menghinakan dunia. Ini waktu-waktu kaum muslimin mencapai kejayaannya, sampai ke Andalus, ke Spanyol, sehingga di tengah-tengah kaum muslimin terdapat kekayaan. Orang-orang lupa untuk memperbanyak ibadah dan menghinakan dunia. Maka ada gerakan orang-orang yang ingin lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Paling dekat kata as-suf, at-tasawuf atau as-sufiyah diambil kata as-suf, yang artinya kulit kambing. Mereka memakai pakaian baju kulit kambing. Yang jelas as-suffah adalah tempatnya di sini. Sedikit kita perlebar tentang keberadaan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sekarang orang ingin berziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pintu namanya Babus Salam. Salam gate, pintu salam. Lurus masuk dia sampai ke sini. Kemudian dia berdiri dan di sini sudah jadi kuburan Rasulullah. Ini adalah rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, sudah jadi kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, anggap ini kepala beliau, ini kaki. Ini kepala Abu Bakar, ini kepala Umar bin Khattab. Kalau orang ingin mengucapkan salam maka dari sini otomatis membelakangi kiblat. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ayyuhan nabi, kemudian berpaling ke kanan, assalamualaikum ya Abu Bakar warahmatullahi wabarakatuh, kemudian ke kiri, assalamualaikum ya Umar warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu selesai. Nah, kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sudah tidak dapat lagi orang menghadap untuk beribadah kepada kuburan tersebut, dan ini pengabulan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kuburan beliau ada sesuatu yang menghalanginya, segitiga. Jadi orang kalau berdiri di sini nggak akan bisa menghadap karena tertutup, kemudian juga ditutup begini, benar-benar tertutup. Dan ini sesuai dengan doa Rasulullah SAW, Allahumma la taj'al qabri wathanan, ya Allah jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Nah, tidak ada kuburan Rasulullah SAW dipegang, diusap-usap, ya. Adapun pagar yang menutupi itu bukan kuburan beliau, jauh dari kuburan beliau. Nah, inilah ahlus suffah. Dan perawi kita yaitu Ka'ab bin atau Rabi'ah bin Ka'ab bin Malik bin Ya'mur al-Aslami al-Hijazi, beliau termasuk dari ahlus suffah, dan beliau wafat pada tahun 63 Hijriah. Kita lanjutkan. Khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ini benar-benar terkadang duduk di pintu Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau lagi malam karena ingin menyediakan air, kemudian membawa sendal Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwa terkenal di zaman para sahabat mereka berbakti kepada guru mereka. Jadi berbakti kepada guru itu termasuk akhlak seorang muslim. Berbakti kepada guru termasuk akhlak seorang muslim. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjutan dari hadis tersebut,
Beliau berkata, aku bermalam bersama Rasulullah SAW. Dan ini sepertinya dalam keadaan bersafar. Sepertinya hadis ini dalam keadaan bersafar. Kemudian beliau berkata, lalu aku datang kepada beliau dengan membawa wudu. Wudu itu air. Kalau wudu perbuatannya, kalau wudu alat untuk berwudu. Itu bedanya wudu dengan wudu. Wudu itu adalah airnya, bejananya. Wudu perbuatan berwudunya. Maka di sini Rabi'ah bin Ka'ab bin Malik bin Ya'mur al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau mendatangkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan wudunya, wa hajatihi, dan juga dengan hajat-hajat beliau. Dan ini seperti yang sudah saya sebutkan bahwasanya ini adalah kebiasaan dari para sahabat Nabi, yaitu berbakti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah SAW bersabda, salni, artinya mintalah kepadaku. Dan ini merupakan akhlak seorang muslim, yaitu dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Siapa yang berbuat kepada kalian kebaikan, maka balas. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena sudah menyediakan air, menyediakan bejana, ya, dan dulu tidak ada air untuk berwudu seperti sekarang banyaknya, dan juga seperti sekarang di Masjid Nabawi banyaknya, tidak, sulit. Maka harus ada yang menyediakannya. Maka termasuk akhlak yang baik seorang muslim adalah apabila ada yang berbuat baik kepada kita, balas kebaikan tersebut. Dan membalasnya ada dua cara. Membalas yang semisal, misalkan seseorang memberikan kepada kita kebaikan, maka kita balas dengan kebaikan yang sama atau yang lebih baik, atau dengan mendoakannya. Berarti tiga: membalas kebaikan dengan kebaikan yang sama, atau yang lebih baik, atau dengan doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kalian diucapkan dengan ucapan penghormatan, maka jawablah dengan ucapan yang lebih baik atau yang semisal dengannya. Ini Rasulullah SAW ketika mengatakan salni, mintalah kepadaku, beliau ingin membalas jasa Rabi'ah bin Ka'ab bin Malik bin Ya'mur al-Aslami. Kemudian Rabi'ah bin Ka'ab mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah, aku ingin menemanimu di dalam surga. Ini menunjukkan bahwasanya beliau tahu nanti di surga susah sama dengan Rasulullah SAW, bersama tempatnya dengan Rasulullah SAW. Maka beliau meminta seperti itu, agar bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Ketika di dunia sama-sama dan beliau merasakan kelezatan itu, di akhirat pun beliau seperti itu. Beliau ingin merasakan juga kelezatan itu. Ini termasuk kecerdasan seorang Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, awa ghaira dzalik, adakah yang lain? Karena beliau mungkin menganggap bahwa mungkin Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ingin harta, ingin dunia, ingin jabatan, ingin tahta. Kata Rabi'ah, lah, tidak. Dan itu menunjukkan bahwa para sahabat, para salafus saleh sangat fokus terhadap akhirat. Bagaimana bisa berjaya di akhirat, bagaimana bisa sukses di akhirat. Kadang para ikhwah kita harus menurunkan ego kita di dunia
untuk biar bisa sukses di akhirat. Yaitu kebiasaan para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fa'a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Tolonglah aku untuk mewujudkan apa yang engkau minta dengan memperbanyak sujud. Di sini inti pendalilannya, dan di sini hubungan hadis ini dengan bab, yaitu bersungguh-sungguh ibadah. Apa maksudnya? Rasulullah SAW mengatakan, jika engkau ingin bersamaku di surga, maka perbanyak sujud. Perbanyak sujud ini mengakibatkan memperbanyak ruku, karena memperbanyak sholat. Perbanyak sujud menunjukkan memperbanyak sholat. Di sini berarti harus bergigih, sungguh-sungguh untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hubungan hadis dengan bab, yaitu bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW mengatakan memperbanyak sujud, dan memperbanyak sujud berarti mengkonsekuensikan memperbanyak ruku, dan memperbanyak ruku berarti mengkonsekuensikan memperbanyak berdiri. Karena di setiap sholat pasti ada rukunya, ada sujudnya, dan juga ada berdirinya. Di situ memerlukan usaha, kegigihan. Nah, itu inti atau hubungan hadis dengan bab. Hadis riwayat Muslim, tidak ada keraguan di dalam hadis ini atas kesahihannya. Hadis yang ke-13. An Abi Abdullah wa yuqal Abu Abdurrahman Thawban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul 'alaika bi kathratis sujud fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajatan wa hatta 'anka biha khati'atan. Rawahu Muslim. Hadis ke-13 dari Abu Abdullah, atau dikatakan juga Abu Abdurrahman. Ini kunyah beliau, Abu Abdullah atau Abu Abdurrahman. Kemudian Thawban, nama sahabatnya Thawban. Nama lengkapnya adalah Thawban bin Bajdad. Beliau ini orang Hijaz. Hijaz itu Mekah, Madinah. Dan beliau ini dulunya tawanan perang. Kalau tawanan perang otomatis jadi budak. Kemudian dibeli oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dimerdekakan. Siapa saja yang keadaannya seperti ini, tawanan perang, jadi budak, lalu dibeli, lalu dimerdekakan, maka ini disebut dengan maula. Ini disebut dengan apa? Maula. Makanya terkenal Thawban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thawban adalah bekas budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya maula. Dan biasanya orang yang seperti ini menjadi pembantu Rasulullah SAW, berkhidmat kepada Rasulullah SAW sebagai tanda terima kasih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Thawban maula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, hendaknya engkau memperbanyak sujud. Sebelum kita ke hadis, ada cerita menarik tentang Thawban ini. Saya bacakan riwayat menariknya. Beliau mengatakan, jadi Thawban ini radhiyallahu anhu kana syadidal hubbi li Rasulillah. Beliau sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Qalilas sabri anhu, tidak sabar ingin selalu bersama Rasulullah SAW. Suatu hari muka beliau memelas, kemudian badan beliau mengurus, dan terlihat kesedihan di wajahnya Thawban. Lalu Rasulullah SAW bertanya, ya Thawban, ma ghayyara launak? Wahai Thawban, mengapa raut wajahmu berubah? Kalau kita terjemahkan secara letterlek, apa yang menyebabkan warnamu berubah? Ini orang Arab kalau bertanya
dengan bahasa pasaran mereka. Kalau kita kan bahasa Arab yang fasih, kaifa haluk, bagaimana keadaan. Kalau orang Arab biasanya ishlaunak, ishlaunak, sama artinya bagaimana kabarmu. Tapi kalau kita terjemahkan bahasa letterleknya, warnamu apa? Ishlaunak, ishlaunak. Kalau saya mendengar orang seperti itu berbicara, berarti dia pernah tinggal di Arab atau pernah mendengar orang menjelaskan ini. Ishlaunak, ish akhbarak, ishlaunak. Anda pun para santri, orang-orang yang belum pernah ke Arab mungkin kaifa haluk, asakum tayyibin, cuma seperti itu. Ishlaunak, apa warnamu, maksudnya bagaimana kabarmu. Nah, ini yang ditanyakan oleh Rasulullah SAW. Ya Thauban, ma ghayyara launak, wahai Thauban, apa yang menyebabkan launmu, warnamu berubah? Maka orang ini mengatakan, Thauban radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, ma bi min dhurrin wala waja', aku tidak sakit, tidak juga mendapatkan musibah. Ghaira anni idza lam araka ishtaqtu ilaik, tetapi aku ini kalau enggak ketemu engkau, aku sangat rindu kepadamu. Wastahsyautu wahsyatan syadidatan hatta alqa, dan aku merasa kesepian sebelum bertemu dengan engkau. Ya subhanallah. Ya, bisa enggak kita menyediakan perasaan itu di dalam diri kita? Ingin sekali bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ibadah. Itu ibadah. Bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah, ingin bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah ibadah. Perasaan ingin bertemu. Dan itu akan diberikan apresiasi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kelak. Beliau mengatakan, wadidtu an alqa ikhwani, kata Rasulullah, aku sangat ingin ketemu dengan kawan-kawanku. Para sahabat berkata, awalasna ikhwanak, wahai Rasulullah, bukankah kami kawan-kawanmu? Kata Rasulullah SAW, antum ashabi, kalian itu sahabat. Ikhwani, kawan-kawanku adalah orang-orang yang ingin bertemuku, meskipun harus menebusnya dengan seluruh harta dan keluarganya. Jadi bertemu Rasulullah SAW, ingin ketemu Rasulullah SAW itu ibadah tersendiri. Nah, kemudian lalu setelah itu, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, wa dzakartul akhirah, wahai Rasulullah, aku tadi di rumah mengingat tentang akhirat. Dan ini kebiasaan para sahabat juga yang harus kita ingat. Apapun antum kerjakan, ya, kawan-kawan seperjuangan di keamanan, kawan-kawan seperjuangan di kebersihan, kawan-kawan seperjuangan di pendidikan, apapun yang antum kerjakan, maka jangan lupa untuk mengingat kehidupan akhirat. Beliau mengatakan, wa akhafu alla araka hunak, aku ingat akhirat dan aku khawatir aku tidak bisa melihat engkau kelak di akhirat. Li'anni a'rifu annaka turfa'u ma'an nabiyyin, karena aku sangat tahu engkau akan bersama para nabi nanti di akhirat. Wa in dakhaltul jannah kuntu fi manzilatin adna min manzilatik, aku meskipun aku bisa masuk surga, maka tentunya kedudukanku tidak sama dengan kedudukanmu. Wa illam adkhulil jannah fadzaka ahra alla araka abadan, dan kalau seandainya aku tidak bisa masuk surga, lebih lagi berarti aku nggak bisa melihat engkau lagi selamanya. Karena beliau sangat suka melihat Rasulullah SAW. Dan Imam Nawawi menjelaskan, dan ini yang sulit didapati oleh siapapun pemimpinnya, termasuk yang berbicara di hadapan kalian. Beliau kenapa Nabi Muhammad SAW sangat dicintai oleh para sahabatnya? Satu, kebagusan rupa. Dua, kebagusan akhlak. Tiga, kebagusan pemberian hadiah. Tiga sifat itu yang membuat Rasulullah SAW sangat dicintai. Maka cerita ini akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat An-Nisa ayat 69. Allah berfirman, "Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya,
mereka lah orang-orang yang bersama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah atas mereka, para nabi, orang-orang siddiq, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang saleh. Mereka lah sebaik-baik teman kelak di akhirat. Jadi sebab turunnya surah An-Nisa ayat 69 adalah kisah Thauban, sang pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka belajarlah merindu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, merindu ingin bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ibadah. Dan itu termasuk dalam surah An-Nisa ayat 69. Belajarlah merindu ingin bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran yang sangat menarik. Ada lagi pelajaran yang sangat menarik dari Thauban maula Rasul sallallahu alaihi wasallam, diceritakan oleh Abu Aliyah Ar-Rayyahi, seorang tabi'i. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man takaffala li alla yas'ala ahadan syai'an, atakaffala lahu bil jannah." Ini mungkin bisa kita amalkan ya. Siapa yang menjamin aku untuk tidak minta sesuatu kepada seorang pun, aku jamin dia mendapatkan surga. Kemudian kata Thauban, aku tidak akan minta kepada seorang pun sesuatu. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian kata yang meriwayatkan cerita ini, fakana la yas'alu ahadan syai'an. Semenjak itu Thauban tidak pernah meminta apapun dari seorang pun demi surga. Ya, ini pelajaran ya. Tetapi kalau kita ambil pelajaran-pelajaran dari hadis ini, maka boleh saja seseorang seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau minta didatangkan air untuk berwudu, boleh minta. Seperti seorang minta diambilkan sesuatu, boleh. Itu bukan permintaan yang tercela. Tetapi meskipun demikian, yang lebih utama tentunya tidak meminta dan mengerjakan sendiri, itu lebih utama. Bahkan para sahabat kebiasaan mereka kalau naik onta kan susah. Kalau naik onta sudah sampai di atas nih, jatuh sesuatu dari mereka turun lagi. Tidak ingin minta diambilkan. Tidak ingin minta diambilkan. Maka lanjutan dari hadis tersebut itu tentang Thauban, alaika bikathratis sujud, hendaknya engkau memperbanyak sujud, dan sujud yang dimaksud salat. Ya. Sesungguhnya engkau tidaklah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala satu kali sujud, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat dengannya dan menghapuskan dosa dengannya. Taib. Pelajaran-pelajaran dari hadis ini yang pertama adalah yang sesuai dengan bab kita, bersungguh-sungguh beribadah, terutama sholat. Ya, bersungguh-sungguh ibadah, terutama sholat, terutama sholat wajib. Kemudian setelah sholat wajib baru sholat sunnah. Itu satu. Yang kedua, pelajaran dari hadis ini adalah tidak mengapa minta diambilkan sesuatu. Seperti Rasulullah SAW sering minta diambilkan, didatangkan batu ketika beliau beristinja, didatangkan air ketika beliau ingin berwudu, dan seterusnya. Ini tidak mengapa, meskipun seperti yang saya ungkap, lebih utama tidaknya, tidak meminta. Berdasarkan hadis beliau juga sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, idza sa'alta fas'alillah, jika engkau minta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga adalah para sahabat Nabi mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa berorientasi. Orientasi itu maksudnya pikiran kita selalu fokus tentang bagaimana bisa selamat di akhirat. Bagaimana bisa selamat di akhirat. Bersama para nabi, orang-orang saleh, orang-orang siddiq, orang-orang yang mati syahid. Kemudian yang keempat, pelajarannya adalah, nah ini penting, yang dimaksud dengan memperbanyak sujud adalah memperbanyak sholat. Bolehkah beribadah sujud secara sendirian? Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disyariatkan dalam agama Islam sujud secara tersendiri
dalam rangka ibadah kecuali sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Saya ulangi, tidak disyariatkan sujud secara tersendiri sebagai ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, kecuali 3 sujud, ya, sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi. Biasa kan kita lihat kalau ada orang habis sholat, berzikir, berdoa, habis itu sujud. Pernah lihat nggak? Ya, itu tidak disyariatkan dalam syariat Islam. Bahkan oleh Abu Syamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, ulama Islam, beliau wafat pada tahun abad ke-7 Hijriah, abad ke-6 Hijriah, ya. Ulama Islam dari mazhab Syafi'i, Abu Syamah Al-Maqdisi, beliau mempunyai kitab Al-Bid'ah wal Hawadits, perbuatan-perbuatan bid'ah dan hal-hal yang mengada-ngada. Beliau menyebutkan akan hal ini bahwasanya itu tidak disyariatkan. Perhatikan. Qala Imamul Haramain Abul Ma'ali, Imam Haramain yang bermadzhab Syafi'i, Al-Juwaini, Imam Al-Juwaini, beliau menyebutkan bahwasanya anna rajula law khada'a lillahi ta'ala fasajada min ghairi sabab falahu dzalik wa hadza lam arahu illa lahu. Artinya, kalau ada orang sujud tersendiri tanpa salat, sujud untuk Allah, mendekatkan diri dengan sujud, maka kata Abul Ma'ali Al-Juwaini, ini dia dapat pahala atasnya. Tapi kata Abu Syamah Al-Maqdisi, dan aku tidak melihat bahwa itu hanya pendapat yang dimiliki oleh Imam Al-Juwaini. Wa kana syaikhi yakrahu dzalik, dan syaikhu membenci akan hal itu. Begitu juga dikatakan oleh Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, bahwasanya seseorang tidak boleh sujud secara tersendiri tanpa sholat untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Jadi yang dimaksud dalam hadis ini, hendaknya engkau memperbanyak sujud, maksudnya apa? Memperbanyak sholat, ya. Kalau ada orang bernazar, kalau saya sembuh saya akan sujud selama 1 jam, boleh nggak? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena sujud bukan ibadah secara tersendiri tanpa sholat, ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran terakhir, di sini terdapat keutamaan memperbanyak sujud, yaitu diantaranya mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, dihapuskan dosanya di dunia dan diangkat derajatnya di akhirat. Kemudian para ikhwah, ada hadis yang berkaitan dengan sujud, yaitu aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fahuwa sajid. Keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adalah saat dia sujud. Fa aktsiru fihi du'a fa qaminun an yustajaba lakum. Maka perbanyaklah di dalamnya berdoa. Ini bukan berarti kita sujud tersendiri tanpa salat, tetapi sujud di dalam salat itu yang diperbanyak, ya. Doa di dalam sujudnya, sujud di dalam sholat, dan berdoa di dalam sujud di dalam sholat lebih utama dibandingkan berdoa di luar sholat. Berdoa di dalam sujud di dalam sholat lebih utama dibandingkan berdoa di dalam sholat. Kemudian juga pelajaran menarik yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pada hadis tadi, keadaan paling dekat antara seorang hamba saat sujud adalah, yaitu ketika seorang hamba sujud, maka keadaan paling dekat dengan Allah. Ini berarti semakin hamba menghinakan diri di hadapan Allah, semakin Allah menyukai keadaan hamba tersebut. Dan itu salah satu bagaimana kita cara dikabulkan doa kita, yaitu pintar-pintar menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sedikit agak panjang, tadi kita mulai juga agak lumayan lewat dari apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, dan mudah-mudahan kita bisa
bersungguh-sungguh beribadah, yaitu memperbanyak sholat, terutama sholat wajib, kemudian diperbanyak dengan sholat sunnah. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.